Sampai segininya musola ditutup. PPKM darurat 3 sampai 20 Juli 2021. Tempat ibadah ditutup sementara. Tapi ada yang lebih terlaknat. Hidup dia di atas muka bumi Allah, bernafas dia dengan udara pinjaman Allah, menggunakan paru-paru yang dititipkan Allah, tapi tak mensyukuri nikmat Allah. Tapi orang yang tidak mau ke masjid, melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit masbuk, lambat sampai masjid sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu kota di Riau, seorang jamaah pergi periksa, dinyatakan oleh dokter bahwa dia kena COVID. Dia tak percaya, dia pergi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru dia periksa lagi. Dokter di Pekanbaru mengatakan dia negatif, tidak kena COVID. Selama ini yang dia pahami ikhtilaf itu hanya di masjid saja. Ustadz ini mengatakan bid'ah, ustadz ini mengatakan sunnah. Ternyata masalah COVID pun dokter ikhtilaf juga. Di kabupaten dia mengatakan positif, dokter Pekanbaru mengatakan negatif. Dibawanya kertas dari Pekanbaru yang mengatakan negatif, dijumpainya dokter itu, ditumbuknya, ditinjunya dokter itu. Ternyata ada juga dokter yang bermain-main supaya bertambah anggaran. Berapa banyak pasien dinyatakan COVID, setelah dibawa ke rumah diperiksa, ternyata negatif, bahwa COVID itu ada. Tapi yang bermain-main dengan COVID karena ada kepentingan juga banyak. Celaka, laknat Allah terbesar bagi mereka yang berani mempermainkan umat. Sudah jatuh, ditimpa tangga, atap rumah pun tanggal, susah mereka karena sakit, keluarganya meninggal dunia, masih ada orang yang berani bermain-main. Mereka ini yang dikatakan Allah, ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Sejahat-jahatnya kambing memakan pagar tanaman pucuk ubi, maka hari raya Idul Adha masih bermanfaat, dia masih bisa dipotong. Tapi kalau sudah manusia, ulaika kal an'am, mereka macam binatang, kata Allah, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Jamaah yang sudah mulai muak dan bosan memakai masker ini bertanya, kapanlah kita agaknya berhenti pakai masker, bertutup-tutup mulut sampai sesak napas ini Pak Ustadz? Ustadz tak dapat menjawab. Dokter menjawab, insya Allah selesai vaksinasi nanti, maka kita sudah sehat semua, bisa pergi umroh lagi, bisa pergi sholat jamaah bertablik akbar mendengarkan pengajian ustadz, bisa bersilaturahim kongko-kongko, duduk-duduk minum kopi macam dulu. Yang penting mau disuntik, insya Allah selesai. Tiba-tiba keluar headline, judul berita besar, sudah 2 kali vaksin tetap positif COVID. 15 Maret 2021, jpnn.com. Adakah titik terang di tengah kegelapan ini? Orang yang memandang titik terang hanya orang yang bersama dengan Allah. Kalau mengharapkan vaksin, tak dapat diharapkan. Berharap kepada dokter, dokter pun mati juga. PPKM darurat 3 sampai 20 Juli 2021. Tempat ibadah ditutup sementara. Jakarta. Berita1.com.
Kegiatan ibadah dan tempat ibadah ditutup sementara saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Darurat pada 3-20 Juli 2021. Hal itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan pers secara virtual pada Kamis 1 Juli 2021. Tempat ibadah apakah masjid, musola, gereja, pura wihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup untuk sementara, katanya. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mikro Darurat pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Dengan demikian, mulai Sabtu, aktivitas masyarakat akan dibatasi secara ketat khususnya di Jawa dan Bali untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Menurut Luhut, pihaknya sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi sebagai koordinator penanganan COVID-19 Jawa dan Bali. Kegiatan ibadah dan tempat ibadah ditutup sementara saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Darurat pada 3-20 Juli 2021. Hal itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan pers secara virtual pada Kamis 1 Juli 2021. Tempat ibadah apakah masjid, musola, gereja, pura wihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup untuk sementara, katanya. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mikro Darurat pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Dengan demikian, mulai Sabtu, aktivitas masyarakat akan dibatasi secara ketat khususnya di Jawa dan Bali untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Menurut Luhut, pihaknya sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi sebagai koordinator penanganan COVID-19 Jawa dan Bali. Tapi ada yang lebih terlaknat. Hidup dia di atas muka bumi Allah, bernafas dia dengan udara pinjaman Allah, menggunakan paru-paru yang dititipkan Allah, tapi tak mensyukuri nikmat Allah. Tapi orang yang tidak mau ke masjid, melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit masbuk, lambat sampai masjid sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid, 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu kota di Riau, seorang jamaah pergi periksa, dinyatakan oleh dokter bahwa dia kena COVID. Dia tak percaya, dia pergi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru dia periksa lagi. Dokter di Pekanbaru mengatakan dia negatif, tidak kena COVID. Selama ini yang dia pahami ikhtilaf itu hanya di masjid saja. Ustadz ini mengatakan bid'ah, ustadz ini mengatakan sunnah. Ternyata masalah COVID pun dokter ikhtilaf juga. Di kabupaten dia mengatakan positif, dokter Pekanbaru mengatakan negatif. Dibawanya kertas dari Pekanbaru yang mengatakan negatif, dijumpainya dokter itu, ditumbuknya, ditinjunya dokter itu. Ternyata ada juga dokter yang bermain-main supaya bertambah anggaran. Berapa banyak pasien dinyatakan COVID, setelah dibawa ke rumah diperiksa, ternyata negatif, bahwa COVID itu ada. Tapi yang bermain-main dengan COVID karena ada kepentingan juga banyak. Celaka, laknat Allah terbesar bagi mereka yang berani mempermainkan umat. Sudah jatuh, ditimpa tangga, atap rumah pun tanggal, susah mereka kena sakit, keluarganya meninggal dunia, masih ada orang yang berani bermain-main. Mereka ini yang dikatakan Allah ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Sejahat-jahatnya kambing memakan pagar tanaman pucuk ubi, maka hari raya Idul Adha masih bermanfaat, dia masih bisa dipotong. Tapi kalau sudah manusia, ulaika kal an'am, mereka macam binatang, kata Allah, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang.
Jamaah yang sudah mulai muak dan bosan memakai masker ini bertanya, kapanlah kita agaknya berhenti pakai masker, bertutup-tutup mulut sampai sesak napas ini Pak Ustadz? Ustadz tak dapat menjawab. Dokter menjawab, insya Allah selesai vaksinasi nanti maka kita sudah sehat semua, bisa pergi umroh lagi, bisa pergi sholat jamaah bertablik akbar mendengarkan pengajian ustadz, bisa bersilaturahim kongko-kongko, duduk-duduk minum kopi macam dulu. Yang penting mau disuntik insya Allah selesai. Tiba-tiba keluar headline, judul berita besar, sudah 2 kali vaksin tetap positif COVID. 15 Maret 2021 jpnn.com. Adakah titik terang di tengah kegelapan ini? Orang yang memandang titik terang hanya orang yang bersama dengan Allah. Kalau mengharapkan vaksin, tak dapat diharapkan. Berharap kepada dokter, dokter pun mati juga.